Halo Pak Iwan. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak ya, sedikit mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, mana? Di sini Pak, saya CGP Angkatan 9 mau mewawancarai Bapak terkait eh, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Gimana Bapak? Oke, silakan. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Izin ya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan dan eh, ini merupakan kehormatan bagi saya bisa diwawancara oleh CGP dan baiklah saya akan masuk ke pertanyaan menjawab pertanyaan Ibu. Dalam mengambil keputusan itu ada 4 paradigma. Yang pertama individu melawan masyarakat, yang kedua kebenaran kesetiaan, yang ketiga keadilan dan belas kasihan, yang keempat jangka pendek dan jangka panjang. Namun dalam konteks ini, dalam setiap pengambil keputusan, saya selalu memikirkan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, tingkatannya baru tergantung dari permasalahannya tadi. Apakah dia berhubungan dengan keadilan dan belas kasihan, atau berhubungan dengan kebenaran dengan kesetiaan, atau individu lawan masyarakat. Tapi selama ini saya tetap bisa panjangnya dulu. Karena berpengaruh terhadap program kita ke depannya. Begitu. Oh begitu Pak ya. Berarti Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut berdasarkan 4 paradigma ya Pak ya. Iya. Lanjut Pak, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkahnya Bu ya. Iya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Bapak di sekolah Bapak gitu kan? Baik. Dari di sini saya melihat dulu permasalahannya itu konteksnya seperti apa. Namun hal yang paling mendasar itu prinsip yang saya ambil adalah hasil akhirnya nanti. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu hasil akhirnya bagaimana ketika sudah menentukan jangka pendek atau jangka panjangnya, kemudian hasil akhirnya. Langkah pengambilan keputusan ini saya lihat tuh pengambilan keputusan ini, atau ketika kita mengambilkan salah satu hal yang akan kita putuskan, kira-kira keputusan kita ini melanggar kebijakan-kebijakan tertentu atau melanggar aturan-aturan tertentu atau tidak. Ya. Kita uji dulu lagi, benarkah, salahkah apa keputusan yang kita ambil ini. Seperti itu ya Bapak ya. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Baik, barusan saya singgung. Heeh. Langkah pertama yang saya ambil itu, saya lihat dulu kasusnya ini seperti apa. Mm-mm. Kemudian siapa sih yang terlibat di situ. Apakah memang harus melibatkan pihak luar atau hanya kita bisa selesaikan sendiri. Heeh. Kemudian fakta-faktanya apa? Kenapa masalah seperti ini? Kita gali dulu masalahnya apa. Kemudian adakah pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang jika permasalahan ini terselesaikan hanya mengambil satu keputusan gitu. Mm-mm. Namun jika kedua hal tersebut sudah mentok, bahasanya sudah rumit, Mm-mm. nah, baru kita melibatkan orang atasan kita, termasuk orang-orang lingkup kita lah. Mungkin di sekolah misalnya kita libatkan dulu komite, Mm-mm. kemudian berjenjang pada korwil, kemudian sampai ke pendidikan. Mm-mm. Selanjutnya kita yang laksanakan itu investigasi trilema. Investigasi trilema ini kita ambil keputusan berada di tengah-tengah. Jadi ketika dua permasalahan ini sama-sama rumit, sama-sama sulit untuk dipecahkan, kita ambil poros tengahnya bagaimana. Kita buat rasa keadilan sama-sama merasakan gitu. Mm-mm. Terakhir setelah kita buat keputusan tersebut, ya baru kita tinjau. Setelah keputusan itu kita refleksikan dan kemudian kita evaluasi. Mm-mm. Bagaimana sih keputusan yang kita ambil ini, apakah perlu direvisi lagi? Oh, seperti itu Itu ya Pak biasanya saya lakukan. Iya. Berarti berdasarkan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan ya Pak. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang pertama saya pikirkan dulu jangka pendek, jangka panjang. Mm-mm. Ketika kita sudah memikirkan jangka pendek, jangka panjangnya, maka kita bisa mempertimbangkan dengan bantuan pendapat-pendapat dari orang-orang terkait. Mm-mm. Jadi di situ kita tidak lepas dari orang-orang yang dari sekitar kita, Mm-mm. orang yang memang berada di jalur kita gitu. Maka Mm-mm. kita kemudian yang paling utama, keputusan ini memang ketika kita laksanakan melanggar aturan atau tidak. Jadi kita harus hati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, harus bijaksana ya Bapak ya. Iya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu ketika kita menghadapi permasalahan dengan keadilan dan belas kasihan. Mm-mm. Kita mengambil keputusan A karena kita kasihan dengan orang tersebut. Tapi kita menjadi tidak adil terhadap orang lain. Mm-mm. Di situ sangat menjadi dilema sekali. Tantangan ya Pak Itu ya, yang menjadi susah tantangan sekali. sekali dalam hal pengambilan dan sulit. Demikian. Tapi bagaimanapun tetap harus mengambil keputusan ya Bapak ya. Tetap diambil keputusan dengan mengambil prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan tersebut. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadwal. Begini, tergantung permasalahannya dulu. Mm-mm. Kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan di situ, oke, kita selesaikan. Mm-mm. Tetapi ketika permasalahan itu belum kita selesaikan, maka kita akan membuat keputusan itu tidak terjadwal, tetapi setelah kita koordinasi dengan pihak yang akan kita libatkan. Kemudian kita apa nih, kemudian data-data seperti ini kita kumpulkan dulu, baru kita yang terkait. Jadi nggak lengkap kita putuskan seperti Iya berat. selesaikan tanpa harus mengatur.
tergantung besar kecilnya suatu permasalahan, Bapak ya. Ya, betul. Kalau masalahnya kecil bisa diselesaikan cepat, tapi kalau masalahnya besar berarti harus ada jadwal khusus ya Pak ya untuk penyelesaiannya. Iya, tentunya kan kita koordinasi dengan orang-orang di atas. Iya, Kita karena harus mengatur jadwal juga. iya harus mengumpulkan orang-orang gitu ya Pak, berdiskusi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, banyak. Semua orang-orang anggota sekolah itu saya libatkan, termasuk komite. Ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah, karena ketika pembentukan komite, saya sampaikan, komite ini berperan sangat penting di sekolah kita. Jadi ketika saya meminta pendapat, tolong dibantu kami untuk hal-hal yang hubungan sekolah. Tapi ketika ada berhubungan yang lebih besar, maka kita jalurnya kalau di lingkup desa sekolah mungkin ke kepala desa atau ke masyarakat tokoh lain. Tapi jalurnya adalah ya misalnya, ya kita tetap koordinasi ke Korwil dan dinas pendidikan. Baik nih Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali pengalaman berharga dalam hal ini, terutama dalam mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta mengambil keputusan itu seketika itu juga. Tapi kan kita harus mempertimbangkan dulu jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian hasil akhirnya bagaimana. Dan siapa sih yang kita dulu fakta-faktanya. Benarkah, salahkah jika kita ambil keputusan ini, kita uji dulu. Ya, bertentangankah dengan kebijakan pemerintahan dan kebijakan lain, atau kesepakatan yang sudah kita buat. Berarti perlu berpikir lambat ya Pak ya dalam keputusan. Tidak, ketika permasalahan itu agak rumit, nggak harus kita putuskan seketika saja, tetapi kita berpikir lagi dan kita perlu pertimbangkan pendapat orang lain. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan atas wawancara ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita pada hari ini. Itu terima kasih juga sudah bersedia mewawancarai saya, karena bagi saya kemana sih saya harus berbagi pengalaman ini jika tidak ada orang yang bingung begitu. Iya. Baik Pak, sampai di sini aja ya Pak ya. Selamat istirahat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.